Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, penggawa Garuda disandingkan dengan bintang Liga Inggris. Jelang berhadapan di matchday kedua, AFC beri keuntungan Vietnam. Pemain Irak doakan timnas Indonesia beruntung di Piala Asia dan tampil semakin menawan. Tirus Margono masuk skuad list senior. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Thailand memulai kiprahnya di Piala Asia 2023 dengan positif. Tim Gajah Perang melibas Kyrgyzstan 2-0 lewat sepasang gol Supachai Chaidet pada Selasa semalam. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-26 usai Supachai Chaidet memanfaatkan bola muntahan. Selama usai peluang 1 lawan 1 Moeanta dihalau kiper, Thailand mencetak gol pada menit ke-48. Chaidet kembali menyambar bola liar hasil sendalan Supachai Sarachat yang membentur bek Kyrgyzstan. Hal tersebut membuat Kyrgyzstan terus berupaya untuk menekan. Peluang dari Kimi Merk pada menit ke-78 bisa diamankan kiper. Pertahanan disiplin Thailand menyulitkan Kyrgyzstan menciptakan peluang. Sampai peluit akhir berbunyi, Thailand berhasil mempertahankan skornya. Kemenangan ini membawa mereka ke puncak grup F dengan 3 poin dan berhasil menjadi tim ASEAN pertama yang mendulang poin penuh di Piala Asia 2023. Kabar menggembirakan datang dari salah satu penggawa Garuda, Pratama Arhan, yang menjadi rekrutan baru Suwon FC sekaligus menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di Divisi 1 Liga Korea. Pelatih Suwon FC Kim Eun-jung mengungkapkan alasan memilih mantan pemain Tokyo Verdy itu untuk bergabung dengan timnya. Menurutnya, jebolan pemain PSIS Semarang ini memiliki kemampuan mumpuni seperti melakukan umpan silang, menggiring bola, dan mengoper. Bahkan pelatih baru Suwon FC ini mengakui telah memantau Arhan sejak masih di timnas Indonesia usia muda. Kim Eun-jung pun mengakui Arhan menjadi opsi serangan baru dari lini sayap. Bahkan kemampuan Arhan untuk melakukan lemparan ke dalam jauh yang menjadi keunggulannya pun disorot oleh Suwon FC. Di usianya yang masih muda, Arhan sudah memiliki puluhan caps bersama timnas Indonesia. Kim Eun-jung pun berjanji tidak akan menyanyiakan potensi dari Pratama Arhan. Menarik untuk dinanti kiprah pemain andalan STY ini di karir abroad barunya. Timnas Indonesia mendapat doa dari salah satu penggawa Irak yakni Zidane Iqbal usai laga melawan Irak di Piala Asia. Zidane Iqbal sendiri merupakan pemain dari FC Utrecht dan dirinya bermain sebagai starter di laga melawan timnas Indonesia. Berasal dari tim yang sama, tak membuat Ivar Jenner dan Zidane Iqbal sungkan duel satu sama lain. Ivar Jenner terlihat beberapa kali duel dengan Zidane Iqbal karena posisi mereka berada di lapangan tengah. Sayangnya Ivar mengalami kekalahan dengan Indonesia mengakui keunggulan Irak 1-3. Zidane berhasil meraih 3 poin bersama negaranya. Rivalitas hanya 90 menit saja. Terlihat Ivar dan Zidane kembali saling merangkul usai laga panas itu. Dikutip dari akun Instagram Ivar Jenner, Zidane bahkan mendoakan kawannya agar beruntung pada sisa laga yang akan dihadapi. Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak pada tanggal 15 Januari lalu. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Sintayong menyerah dengan skor 1-3. Tak berselang lama dari laga tersebut, sebuah pengakuan diungkapkan oleh Jordi Amat. Pemain berposisi sebagai back itu mengakui bahwa dia sempat mengalami kencing darah. Hal tersebut disebabkan karena Jordi Amat terjatuh dengan posisi yang kurang pas setelah berbenturan dengan Asnawi Mangkualam. Setelah kejadian itu, Jordi Amat menjelaskan bahwa timbul rasa sakit di pinggulnya. Namun hebatnya, Jordi Amat tampil penuh dalam laga melawan Irak. Meski begitu, Jordi Amat menegaskan bahwa kondisinya kini mulai membaik. Dia pun berharap bisa segera pulih agar bisa tampil memperkuat timnas Indonesia di laga selanjutnya. Beberapa supporter pun berharap Jordi Amat menjadi kapten timnas Indonesia. Sebab pemain 31 tahun itu dinilai bermain lebih apik jika menggunakan back kapten di lengannya. Rizky Ridho dan Asnawi Mangkualam diketahui turun sebagai starter pada laga timnas Indonesia versus timnas Irak di laga perdana grup D Piala Asia. Sayangnya kedua pemain itu diganti di tengah laga karena Ridho mengalami cedera dan saat ini pemain Persija Jakarta itu masih dalam pengecekan medis.
Sementara soal ditarik keluarnya Asnawi pada pertengahan babak, asisten pelatih Nova Arianto menyebut bahwa adanya keperluan strategi dari pelatih Sintayong. Sekedar informasi, Asnawi sendiri juga baru pulih dari cedera. Pemain berusia 24 tahun itu absen dalam 2 laga uji coba timnas Indonesia melawan timnas Libya. Beruntung Asnawi bisa pulih tepat waktu. Hal serupa pun diharapkan terjadi pada Ridho mengingat skuad Garuda akan melakoni laga kedua melawan timnas Vietnam. Timnas Indonesia akan melanjutkan pertandingan keduanya di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Vietnam pada hari Jumat mendatang. Laga ini bisa dibilang bergengsi mengingat rivalitas kedua tim yang tinggi di sepak bola Asia Tenggara. Sin memiliki pengalaman yang mumpuni karena timnas Indonesia bisa dibilang cukup sering bersua Vietnam. Namun pelatih berusia 53 tahun itu enggan membandingkan pelatih yang pernah menangani Vietnam yakni Park Hang-seo dan Philip Troshi. Menurutnya, kedua pelatih memiliki kualitas yang sama bagusnya dalam menukangi anak-anak negeri Paman He tersebut. Kini menarik dinanti laga timnas Indonesia versus Vietnam, sebab laga ini akan menentukan lolos tidaknya skuad Garuda ke babak 16 besar Piala Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Mereka akan saling berhadapan pada Jumat 19 Januari mendatang. Pertandingan ini menjadi laga penting kedua tim asal Asia Tenggara tersebut, sebab kekalahan di laga kedua hampir pasti akan membuat Vietnam atau Indonesia gagal melaju ke fase gugur. Hanya 2 tim teratas dari setiap grup dan 4 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke 16 besar. Jelang kedua tim ini saling berhadapan, Vietnam memiliki keuntungan dari jadwal yang ditetapkan oleh AFC selaku penyelenggara, yakni dengan memiliki waktu istirahat yang panjang dibandingkan timnas Indonesia. Alhasil para pemain memiliki waktu untuk pulih secara fisik lebih banyak dan mempersiapkan diri lebih matang. Kendati demikian, skuad Garuda diharapkan juga bisa tampil maksimal walaupun memiliki waktu istirahat yang cukup singkat. Laga timnas Indonesia versus Irak di laga perdana Piala Asia 2023 hingga saat ini masih menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air hingga dunia. Sebagaimana diketahui di laga tersebut, Marcelino Ferdinand menjadi bintang timnas Indonesia sebab dirinya menjadi satu-satunya pemain yang berhasil membobol gawang timnas Irak. Tak hanya mampu membobol gawang Irak, pemain KMSK DNC tersebut juga bermain cukup apik. Dirinya juga terlihat membantu pertahanan skuad Garuda, dan di samping itu, 1 gol yang ia cetak membuat pemain 19 tahun itu disandingkan dengan salah satu bintang Asia yakni Son Heung-min. Alasan tersebut karena pemain Tottenham Hotspur itu berhasil mencetak gol di Piala Asia saat berusia 18 tahun. Torehan yang dicetak Marcelino itu ternyata disorot oleh salah satu pemantau bakat dari luar negeri. Dikutip dari akun X @ftalent_scout, Marcelino disebut pemain berbakat yang potensial di timnas Indonesia. Kabar bahagia menghampiri salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini sedang berkarir abroad. Pemain tersebut yakni Cyrus Margono. Nama sang pemain sejatinya sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Meskipun Cyrus lahir di Amerika Serikat, penjaga gawang berusia 22 tahun ini berhasrat membela timnas Indonesia. Saat ini Cyrus Margono sendiri berkarir di Panathinaikos B. Setelah lama berjuang di tim B, kini akhirnya Cyrus Margono promosi ke tim utama Panathinaikos. Beberapa waktu lalu, kiper 22 tahun itu masuk dalam skuad Panathinaikos ketika menghadapi AEK Athena dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Utama Yunani. Kini sang pemain juga masuk dalam skuad list utama Panathinaikos yang akan menghadapi Olympiakos dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Yunani. Tentu kabar tersebut menjadi kabar baik sang pemain jelang menjadi WNI. Bukan tidak mungkin jika dirinya terus dipercaya pelatih Panathinaikos, Cyrus Margono akan bergabung ke skuad Merah Putih.